hari ini kita fokus kepada firman Tuhan. Coba saudara melihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26, ayat yang sudah dibacakan, diajarkan Bapak Gembala kepada kita hari ini. Ya, dalam tema yang disampaikan kepada kita sepanjang bulan ini adalah ketika segalanya mustahil. Ketika segalanya mustahil. Mustahil itu artinya tidak mungkin. Pikiran kita tidak bisa menjangkaunya begitu. Kita tidak bisa memberikan jalan keluar lagi. Upaya kita, kekuatan kita tidak mampu mengatasinya. Inilah yang disebut dengan mustahil. Tapi satu-satunya jalan keluar hanya kita dapatkan di tangan Tuhan. Manusia terbatas. Orang-orang di sekitar kita terbatas. Tapi ketika semua yang tidak terbatas ini, yang terbatas ini tidak mampu menyelesaikannya, disitulah Tuhan datang menyelesaikannya. Inilah yang disebut dengan mustahil. Yuk kita buka. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Haleluya. Boleh dimunculkan anakku? Oke, Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26 saya merindukan Bapak Ibu kita berganti-gantian membacakannya. Ayat yang ke-19 nanti para bapak-bapak, para anak-anak muda laki-laki, dan ayat yang ke-20 nanti para ibu-ibu, para wanita, anak-anak muda-mudi ya membacakannya. Bergantian kita membaca ya. Dimulai dari para bapak-bapak, silakan 3, 2, iya. Iya, silakan para wanita. Setelah mereka membawa keduanya, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengenyawkan pakaian mereka dan mendera mereka. Perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara terkasih, dari apa yang kita baca hari ini, yaitu kisah dari Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara. Berbicara tentang mengalami hal yang mustahil, ini sesuatu menjadi semangat atau dorongan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Menjadi semangat bagi kita untuk melihat betapa besar dan dahsyatnya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada minggu lalu, dikatakan bahwa setiap persoalan yang Allah izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, selalu ada jalan keluarnya. Ini yang harus perlu kita ingat dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa setiap peristiwa atau masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada
jalan keluarnya. Selalu Allah menyediakan jalan keluarnya atas setiap kita. Tidak pernah kita dibiarkan oleh Allah terkurung atau tertutup dalam satu persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi sesungguhnya dalam semua pergumulan yang sedang kita hadapi tersebut, Allah sudah menyiapkan jalan keluar atas setiap kita. Lihat, walau masalah itu tampak terlalu besar bagi kita sehingga menurut kita tidak mungkin bisa diatasi. Ya, bagi kita masalah yang kita hadapi itu terlalu besar. Tetapi tidak bagi Allah. Bagi Allah tidak ada masalah yang terlalu besar. Tapi bagi Allah semuanya bisa diselesaikan. Yang berikutnya, kesulitan yang sedang kita hadapi atau katakan persoalan yang sedang kita hadapi sesungguhnya sedang ingin memperlihatkan betapa besarnya kuasa Allah yang hebat itu ada atas setiap kita. Dalam buku The Purpose Driven Life, ya di sana dikatakan ada tujuan Allah untuk menciptakan kita di muka bumi ini. Ketika kita ada di muka bumi ini tidak sekedar wah, lalu bertumbuh, lalu hidup, sekolah, setelah itu bekerja, lalu selesai. Tidak. Sesungguhnya Allah sudah memiliki tujuan dalam diri setiap kita. Apa tujuannya? Menjadikan kita perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kebesarannya dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak mungkin, situasi yang mustahil, ingat pesannya, oh ada jalan keluarnya. Yang kedua, bagi Allah mungkin. Yang ketiga, aku menjadi saksinya, menyatakan kebesaran kuasanya bagi orang-orang khususnya yang belum mengenal Allah di sekitar saya. Sehingga saudara terkasih, kita terus mengejar dan mengejar untuk terus dekat dan melihat, mengalami apa yang hebat dalam diri Allah itu terjadi pada setiap kita. Saudara, lihatlah apa yang harus kita lakukan, apa kiat untuk menghadapi keadaan yang tampak mustahil tersebut. Yang pertama, yakin akan Allah yang kita layani. Yang pertama ini Ibu Saudara terkasih, supaya kita mengalami keadaan yang tampak mustahil itu adalah yakin akan Allah yang kita layani. Bagi Rasul Paulus dan juga Silas, sesungguhnya kalau tidak yakin dalam panggilan Allah, bisa saja dia mengeluh, bisa saja dia putus asa. Bayangkan ada seseorang, dimulai dari para wanita, mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang selama ini apa yang mereka kerjakan mendatangkan uang besar, uang masuk bagi mereka. Lalu setelah Rasul Paulus memberitakan kabar baik, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh melakukan perzinahan, tidak boleh melakukan perdukunan, tidak boleh melakukan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu akhirnya orang-orang mulai bertobat, mereka berubah. Tetapi akhirnya ini para wanita tersebut menjadi kehilangan omset. Tadinya mereka memiliki uang masuk yang banyak. Tapi ternyata sekarang setelah pemberitaan Injil berubah. Karena apa? Mereka tidak bertobat dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Tapi mereka tetap berada pada kedagingan, pada kebiasaan-kebiasaan lama. Mendapatkan uang, mendapatkan harta dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ngomong, berteriak-teriak. Kemudian orang-orang lain dari apa yang kita baca tadi menghasut-hasut orang lain lagi. Supaya Paulus dan Silas ini dipenjarakan, dihabisi. Ya, kalau boleh dia tidak muncul lagi, itulah harapan mereka.
Dan saudara terkasih, ini kejadian. Terjadi ayat yang kita baca tadi, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita. Dan ayat yang ke-21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak dapat menerimanya. Kemudian ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Akhir dari pemberitaan firman Tuhan bagi orang-orang tersebut menjadikan Paulus dan Silas harus masuk dalam jeruji besi, yaitu penjara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi Paulus dan Silas tidak patah semangat. Paulus dan Silas tidak mempersalahkan Tuhan. Tapi mereka yakin sesungguhnya kepada Allah, bahwa Allah yang memanggil dan menetapkan dia menjadi alat di tangannya. Walau mereka didera, Bapak Gembala sudah ajarkan waktu-waktu lalu, didera bukan sekedar dipukul, tapi dideranya itu mengeluarkan darah, ibu saudara terkasih. Kalau sekedar diambil sapu lidi atau apa yang lain, amanlah. Tapi ini ketika dia didera, mengeluarkan luka, bahkan mengeluarkan darah di tubuh mereka. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak berkata, maaf, ya kami akan ikut, kami tidak akan melarang kalian lagi berbuat dosa, tidak. Tapi dia dengan yakin masuk. Setelah pengadilan oleh pembesar-pembesar tersebut, mereka masuk di dalam penjara. Yakin dengan panggilan Allah, yakin dengan Allah yang dia layani. Itulah yang memotivasi Paulus dan Silas untuk bertahan dalam penderitaan tersebut. Lihat dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 18, boleh dibuka. Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 18. Saya berharap para orang tua, anak-anak muda, ketika diperhadapkan kepada situasi yang tidak nyaman ini, ya, saudara tetap bertahan, percaya bahwa ada Tuhan yang membela. Boleh dibuka? Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 18. Bapak Ibu perhatikan saya baca. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun, perhatikan, aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Next. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Terus, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Dalam penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas, dia tidak putus asa. Tetapi dia kembali diingatkan kepada panggilan Allah semula. Kalau mungkin Paulus ini panggilan pertamanya sama seperti para nabi-nabi, para rasul lainnya. Contohnya kita buat seperti Samuel. Ketika dia lahir, Samuel karena perjuangan seorang ibu yang teraniaya, menderita, lalu Tuhan mendengar doanya. Maka dikatakan setelah dia habis dipisah ASI, maka dia diletakkan di rumah Allah. Dan dari situ Samuel bertumbuh menjadi hamba Allah. Panggilan Allah khusus bagi dia. Mungkin Daud, Raja Daud, dari sejak kecil, dari keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi bagi Paulus ini berbeda. Kita tahu semuanya seperti apa karakter dan sifat Rasul Paulus. Bahwa dikatakan dia adalah seorang penjahat. Dia seorang penganiaya orang Kristen. Dan dari sejak lahir, dia tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia kekeh, kuat dengan pengajaran yang diwariskan oleh keturunan atau keluarganya kepada dia. Dan mengabaikan Yesus Kristus. Makanya dikatakan dia menganiaya, menghabisi orang-orang percaya.
Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika dia meyakini Allah yang telah memanggil dia dalam perjalanan dia menjadi buta, lalu akhirnya dia ikut dengan apa yang Tuhan atur, yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Apakah dia berhenti di situ saja? Dari ayat yang kita baca tadi Galatia, aku yakin dari sejak kandungan ibuku Allah sudah memilih dan menetapkan aku menjadi alatnya. Lalu apa yang dilakukannya ketika dia pulih? Dia pergi ke bagian Arab. Selama 3 tahun dia belajar tentang Alkitab, tentang Yesus. Sehingga pengenalannya akan Yesus itulah yang membuat dia kuat berdiri menghadapi tantangan sehebat apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia bersyukur, dia berkata, Yesus Allah yang telah memberikan anaknya untuk menebus aku. Itulah yang menjadi pendorong bagi dia. Kalau aku diselamatkan, maka aku akan memberitakan Injil. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada orang-orang di luar Yahudi. Sehingga lewat aku, orang-orang semakin percaya kepada Yesus. Nah, inilah langkah awal yang dilakukannya. Sehingga ketika dia diperhadapkan kepada penjara, apakah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Apakah dia bersungut-sungut? Tidak. Tapi di dalam penjara, ayat yang ke-30, ayat yang ke-25, dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara terkasih, di dalam penjara, yang dia lakukan adalah bersyukur. Yang dia lakukan apa? Memuji dan menyembah Allah. Apakah karena penderitaan itu dia lalu memuji dan menyembah Allah? Tidak. Karena memuji dan menyembah Allah adalah merupakan gaya hidup dari Rasul Paulus dan Silas. Bukan karena mengalami beban berat tadi, tapi itu adalah gaya hidupnya. Artinya ibu saudara terkasih, walau dalam kesulitan atau tidak kesulitan, Paulus tetap meninggikan Tuhan. Ada banyak orang di muka bumi ketika dia mengalami kesulitan, dia datang menyembah Tuhan. Ketika dia tidak mengalami kesulitan, dia lupa Tuhan. Lalu dia hidup sebagaimana biasanya apa yang dia mau saja. Tetapi Rasul Paulus, mengapa dia tidak bersungut-sungut? Kenapa dia tidak meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus? Karena memang ketika dia bertobat sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Allah itu gaya hidup dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan pada Allah kita. Saya mau berkata kepada setiap kita di tempat ini, ibu bapak, bukan karena ada persoalan, bukan karena ada tantangan, bukan karena ada kemelut lalu kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi untuk mengalami kemustahilan dari Tuhan. Mau seperti apapun hidup kita, kita tetap percaya, memuji dan menyembah nama Allah kita yang hebat dan luar biasa itu. Kalau bukan bersama Yesus, tidak gampang untuk mungkin mengikuti dia. Kalau bukan roh Tuhan yang memenuhi kita, susah bagi kita untuk percaya dan berjalan bersama dia. Karena kadangkala kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak masuk akal bagi kita. Bayangkan kita sudah melakukan yang baik. Menurut kita sudah melakukan pelayanan yang terbaik bagi suami atau istri serta anak-anak kita. Tapi istri atau anak kita atau suami kita berkata, kita tidak maksimal di rumah. Kita belum melakukan fungsi kita. Kadangkala kita sudah melakukan hal yang baik di kelompok-kelompok kita, di pekerjaan kita atau dimanapun. Tapi kita masih diperkatakan kita tidak melakukan, belum all out dalam melakukan apapun. Kita masih membatasi, kita masih disebut sebagai orang yang pemalas. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik kepada pasangan kita, tapi dia malah menghujat kita. Malah ada pasangan yang berkata, udah ikut aja lah Tuhan Allahmu, aku gak usah. Ya. Kita gak usah bersama. Kamu mau pergi silakan, tapi aku tidak. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi apabila kita meyakini bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang hebat luar biasa, kita tidak patah semangat.
Tapi yang ada bergerak terus, maju terus. Ada yang mendukung atau tidak didukung, kita maju terus. Sudah didengar doa kita atau belum didengar doa kita, kita maju terus. Karena bukan itu tujuan-tujuan kita, walaupun itu kita perlukan. Tapi yang paling kita perlukan apa? Kedekatan kita dengan Tuhan Allah kita. Lihat, dalam penjara bukan nangis. Ya, Paulus dan Silas bukan menangis, bukan meronta-ronta, mulai berkata kepada para pembesar, selamatkan, ayo kita dalam pengadilan, aku akan mencari siapa yang membela aku, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Tidak, tapi dia ngikut. Mereka ngikut dan di dalamnya Tuhan bekerja. Inilah yang saya sebut tadi di awal. Kalau sesuatu Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita, kalau sesuatu Tuhan kerjakan, peristiwa sulit, peristiwa sakit Tuhan izinkan terjadi pada kita, ada maksud Allah di dalamnya. Ada tujuan Allah di dalamnya. Karena tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya sudah ada dalam rancangan dan programnya Allah atas setiap kita. Ibu, bapak, saudara terkasih. Kadang-kadang kita aja yang kurang peka tentang apa yang kita alami, Bapak Ibu. Tapi kalau kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita akan berkata terima kasih Tuhan. Ternyata tujuanmu mengizinkan ini terjadi. Supaya aku begini, supaya aku begini. Tapi sebelum ada rasa syukur, aduh, kita masih meronta-ronta. Kita masih memberontak, kita masih mempersalahkan kiri dan kanan. Kita masih mulai mempersalahkan lingkungan kita. Dan kita mulai mempersalahkan pasangan kita, ibu saudara terkasih. Tapi kalau kita rendah hati, kita berkata, aku tahu semua mendatangkan kebaikan. Lihatlah peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Bisa-bisanya Tuhan memakai. Saya belum pernah ke daerah Israel, belum pernah ke daerah sana Bapak Ibu. Mungkin saudara yang sudah pernah boleh tahu haleluya, situasi-situasi yang terjadi di sana. Seperti apa bentuk penjaranya saya tidak tahu, tapi gambarannya saya tahu begitu. Karena dari pelajaran. Ya, saudara terkasih, bagaimana mungkin dalam situasi tersebut, kalau saya mengikuti berita ceritanya ini, semoga saya tidak salah Ibu Bapak. Bisa-bisanya di dalam penjara itu terjadi gempa. Kenapa saya bilang hanya di situ? Buktinya, nanti saya akan sampaikan saudara terkasih. Bisa-bisanya Tuhan melakukannya bagi mereka. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika gempa itu terjadi, lalu dikatakan sendi-sendi penjara itu lepasan. Kalau secara logika atau karena orang sedang mengalami penderitaan, bayangkan kan di darah-darah pun masih keluaran dari tubuhnya Paulus dan Silas. Ketika lepas penjara itu, sendi-sendinya itu, dia akan berkata, oh ini jawaban doa. Silas, ayo kita lari. Ini saatnya Tuhan mendengar doa kita. Wih, ternyata pujian penyembahan kita mendatangkan mujizat ya. Ayo Silas, ayo pegang tanganku. Walau kau keletihan, walau kau menderita, walau darah keluar. Yuk, supaya kita bebas. Tidak. Karena sedang ada tujuan Allah dalam diri Paulus tadi. Ketika sendi-sendi itu terlepas, Paulus dan Silas menyampaikan kepada tawanan-tawanan yang lain, jangan kemana-mana, tetap ada di sini. Gelap Bapak Ibu. Tiba-tiba kepala penjara hampir menghudus, diambilnya pedangnya, dia mau bunuh diri karena menurut dia, habislah nyawaku, tanggung jawabku besar di sini. Semua para tawanan pasti sudah melarikan diri. Tapi ketika kepala penjara hendak bunuh diri tersebut, di saat itulah Paulus datang. Hei, jangan apa-apakan dirimu, kami semua ada di sini. Apa tujuan Allah mengantar Paulus datang ke rutan tersebut, ke penjara tersebut? Karena ternyata ada orang yang akan diselamatkan di dalam penjara tersebut. Siapa? Para tawanan lainnya. Kemudian kepala penjara ini. Akhirnya ketakutan kepala penjara. Dia menganggap ini Paulus dan Silas seperti dewa yang menyelamatkan dia. Lalu dia bilang apa? Mulai hari ini
aku akan ikut dengan Tuhan Allah. Saudara terkasih, sesulit apapun yang sedang kita alami, sepahit apapun kehidupan yang sedang kita geluti, ingat, yakini Allah ada menyertai kita. Yakini Allah ada menyertai kita. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung, tepuk tangan aja Bapak Ibu. Dia tidak meninggalkan kita, itu janjinya ibu saudara terkasih. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Kepala penjara, tiba-tiba ada surat, lepaskan mereka. Lalu, ya nanti baca lagi, ada pembelaan memang sedikit yang diberikan oleh Paulus dan Silas kepada pembesar kota tersebut. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Apa yang dilakukan? Kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Lalu dikatakan apa? Keselamatan terjadi kepada istri, anak, dan seisi keluarganya. Makanya ibu bapak saya sampaikan tadi di awal. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, jangan menyerah. Never give up. Yang ada apa? Semangat terus anak-anak muda. Melamar di pekerjaan yang satu ditolak. Ya, jatuhkan lamaran di satu ditolak. Dan penolakan hanya sedikit saja. Kurang tinggi lah, kurang inilah, kurang ini. Menurut kita itu semuanya bisa diselesaikan. Jangan menyerah anak-anak muda. Tes perguruan tinggi gagal. Pengennya kita mau negeri, gagal. Mau berteman dengan ini sudah 5 tahun, tiba-tiba pacarnya bilang kita putus ya dek. Hah? Putus bang? Ini kok sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku katanya. Hampir mau melakukan yang enggak. Ingat anak-anak muda, kalau diputuskan oleh pacar saudara di sini, ingat. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik dari dia. Yang tepuk tangan ke para orang tua, nande bapak. Ingat anak-anak muda, jangan langsung putus asa, sama aja. Langsung saudara pergi ke kamar, langsung saudara pergi bergaul dengan orang-orang yang tidak benar di luar sana. Jangan. Tapi ketika kita mengalami masa sukar itu, coba teduhkan hati saudara, tarik napas saudara, lalu bilang, Tuhan, aku bersyukur peristiwa ini, aku tahu ada maksud-Mu di balik semuanya ini. Wow, kalau ini yang kita lakukan, lihatlah, seperti Paulus, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang tidak mungkin, ya, apa yang tidak mungkin, seorang pun tidak bisa membebaskan dia dari penjara. Gak bisa. Karena dia dipersalahkan. Tapi justru tidak ada pembelaan dari siapapun. Justru disitulah tangan Tuhan datang. Untuk menolong. Untuk mengubah keadaan yang sulit itu menjadi mudah. Dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Jangan menyerah. Kalau hari ini gagal panen bapak-bapak, para bapak hamba Tuhan yang luar biasa, yang para petani yang menyiapkan sayuran bagi kami, kentang, wortel dan lain sebagainya. Hari ini gagal panennya, kentangnya murah, terlalu lembab, akhirnya hasilnya tidak maksimal. Jangan putus asa. Ketika wortel kita cantik tapi murah, jangan putus asa. Ketika brokoli kita cantik sekali, tetapi harganya tidak ada, jangan putus asa. Ingat, dari kita sudah kita maksimalkan semuanya. Kita sudah all out melakukannya, tapi masih ada yang gagal. Belum seperti apa yang kita bayangkan. Jangan putus asa. Yang kita lakukan apa? Bersyukur, puji dan sembah Tuhan. Maka dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Dan kalau sudah diberkati, ketika saudara nanam wortel harganya 17.000, jangan lupa diri. Belum pernah terjadi bang. Belum pernah terjadi. Ini bakal terjadi 17.000 wortel. Tanam wortel. Tidak. Tidak sedang melakukan hal itu, tidak. Ya. Jangan lupa diri. Mulai. Ya seperti teman saya bilang. Ya kalau sudah diberkati, ya udah. Ingat ya mak, nanti dapat keluar dari sini. Hasil wortel kita. Yang 5 rantai khusus untuk aku ya. Aku mau beli emas berlian yang cantik katanya. Waduh. Istrinya masih memikirkan mengembalikan modal, membayar utang, lalu apalagi modal berikutnya masih dipikir. Tapi suaminya malah milih yang lain. Jangan juga.
Tapi ketika kita dalam situasi senang dan tidak senang, lihat, bersyukur tetap kepada Tuhan. Dia melakukan di luar batas pemikiran kita. Dia sanggup melakukannya untuk setiap kita. Ini tidak hanya sejarah dalam Alkitab, tapi kita juga bisa mengalaminya, ibu bapak saudara terkasih. Bisa mengalaminya. Dan sampai nanti kita menangis terseduh-seduh, bahkan air mata kita tidak bisa kita tampung. Karena betapa kita bersyukur mujizatnya Tuhan kerjakan dalam diri kita. Ya. Kapan itu terjadi? Ketika kita mau dalam prosesnya Allah. Ketika kita ikut dalam prosesnya Allah. Situasi sulit itu akan membawa kita kepada pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Paulus dalam 2 Korintus pasal 11, 23, 29, bukan hanya tadi di Filipi itu dia mengalami deraan. Tapi dalam 2 Korintus 11, 2 Korintus 12, di sana menceritakan bahwa dia didera berkali-kali, dilemparkan ke dalam penjara, dirajam batu, kelaparan, karam kapal, difitnah, dihianati, menanggung duri dalam daging. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya teringat dengan apa yang dialami oleh Daniel. Saudara terkasih, Daniel dalam Alkitab kita, Daniel juga ya, pada pasal, kalau saya tidak salah di pasal 6 Bapak Ibu, ketika Daniel berada di gua singa, ya, apa yang dialami oleh Daniel? Saya berharap saudara boleh mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan ini. Ya, di gua singa ini dikatakan dalam posisi pekerjaan ternyata Daniel adalah orang yang hebat. Dia orang kepercayaan. Pada saat itu yang menjadi raja dalam kepemimpinan Raja Darius. Pekerjaan karena ada kelompok-kelompok orang pintar, orang hebat dalam kemampuan masing-masing, dalam potensi masing-masing, dipilah-pilah dan ditetapkan di sana oleh pemerintahan Raja Darius ini, yaitu orang Media tersebut. Saudara, dibuat dipilah-pilah. Lalu ditemukanlah salah satu orang hebat, orang pintar pada kala itu adalah Daniel. Tahukah Bapak Ibu sudah terkasih? Ternyata dalam melakukan pekerjaan ini, Daniel tidak mengalami jalan mulus. Apa yang dialami oleh Daniel? Orang-orang yang ada di sekelilingnya mulai cemburu, mulai iri dengan Daniel karena posisi atau jabatan yang dimiliki oleh Daniel, dan selalunya Daniel ini mendapat perhatian dari pemimpinnya, yaitu Raja Darius. Seolah-olah Raja Darius ini memang sangat sayang betul kepada Daniel karena kinerjanya yang sangat hebat dan luar biasa tersebut. Kalau mungkin kita bekerja sekarang di toko atau di mana, orang datang pukul 7, tapi Daniel ini datang pukul setengah 7. Selalu dia memberi nilai lebih. Lalu orang-orang di sekitarnya mulai cemburu, marah kepada dia. Orang-orang mulai berpikir, apa yang akan aku lakukan supaya Daniel ini tidak naik ke puncak? Apa yang bisa kita lakukan supaya Daniel ini tidak menjadi perhatian raja? Bahkan apa yang kita lakukan supaya Daniel ini kolaps? Kehilangan jabatan. Orang-orang mulai mencari celah supaya Daniel hancur. Tapi tahukah Bapak Ibu sudah terkasih? Dikatakan dari segi manapun tidak ditemukan kesalahan Daniel. Dia orang yang bekerja dengan all out, hebat. Ya. Semua tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik. Selalu mendapat pujian. Tidak ditemukan. Lalu orang-orang mulai berkata pada ayat yang ke pasal 6 ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Orang yang takut Tuhan tidak mendapat kesalahan apapun Bapak Ibu. Ya, dalam catatan kita dalam kitab pasal Daniel pasal 6 ini. Gak ada. Mau kita cari pun sedikit pun kesalahan yang gak ada. Ya, mereka berkata demikian. Kecuali dalam ibadahnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Yuk kita buat peraturan. Kita ngomong sama raja.
supaya dalam beberapa hari ini, ya, dalam beberapa waktu ini, tidak ada orang yang menyampaikan doa kepada Allahnya kecuali kepada raja, kepada apa yang disampaikan oleh raja. Saudara terkasih, ketika ini disoundingkan, disampaikan kepada semua orang, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia mengetahui sekarang berubah. Dia tidak berdoa lagi kepada Tuhan Allah, tapi dikatakan dia akan berdoa kepada apa yang disampaikan oleh raja. Meminta doa, meminta dukungan itu hanya kepada raja, memuji dan menyembah hanya kepada mereka, tidak lagi kepada Tuhan Allah. Apa yang dilakukannya? Dia segera berlari ke tempat doanya. Apakah dia merubah pujian penyembahannya, ibadahnya kepada Tuhan? Alkitab kita mencatat, tetap 3 kali dalam sehari dia tetap menyembah kepada Allah. Dia bukan orang yang cengeng Bapak Ibu. Dia bukan orang pecundang, tidak. Tapi ketika dia mendengar, dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia berkata, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan Allahku. Sampai akhirnya ketika orang-orang mengetahui bahwa dia melakukan hal itu, dia diseret, lalu diperhadapkan kepada raja. Kemudian karena sudah ada materai dari raja bahwa setiap yang melanggar akan dihabisi. Tahukah Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan memang benar akan mengalami kemustahilan. Bayangkan ketika Daniel mengalami tekanan tersebut, yang ketakutan siapa? Yang sedih siapa? Yang sedih raja. Coba perhatikan, di sini dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu ayat 14. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku ucapkan, yang keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Lihat ayat yang ke-15 ini. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Raja Darius bersedih ketika dia ketahui bahwa Daniel tetap menyembah Tuhan, dan orang-orang mulai berkata dia akan dilemparkan, harus dilemparkan ke gua singa. Ternyata di alam yang tidak kita ketahui, Allah memakai hati seseorang untuk mengubah, bahkan menaruh belas kasihan kepada Daniel. Karena memang sekali lagi di awal tadi saya sebutkan, tidak ada kesalahan Daniel, kinerjanya semua bagus. Tapi kenapa dia harus mengalami hal ini? Karena ada orang-orang yang iri, merasa cemburu dengan semua apa yang dialami oleh Daniel. Mereka tidak seperti Daniel, saudara terkasih. Padahal Daniel sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Lihat yang sedih malah raja. Tahukah Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang disampaikan oleh raja? Saya persingkat, dia bilang begini, Daniel, ibadahmu yang kamu lakukan selama ini, Tuhan Allah yang kamu puja, biarlah itu menjadi pembelamu. Biarlah itu yang akan menyelamatkanmu. Lalu saudara terkasih, Daniel dilemparkan ke gua singa. Dan Alkitab kita ini mencatat, dikatakan semalam-malaman. Bahkan raja itu berpuasa, tidak makan. Bahkan dia melarang orang-orang penghibur biasa ya, para raja, penghibur dilarangnya masuk. Dia fokus kepada Daniel. Dia kurang sabar, dia sudah tidak tahan melihat apa yang akan didengarkannya besok mengenai Daniel ini. Tahu Bapak Ibu, setelah fajar menyingsing, tiba-tiba dia segera datang. Lalu dia menjumpai Daniel. Dia berkata, Daniel, dia panggil. Apakah kamu masih hidup? Apakah kamu masih akal? Apakah kamu selamat? Saudara terkasih, Daniel berkata dari bawah, kekallah Tuanku, kekallah hidup Tuanku Raja. Aku tidak apa-apa. Ada malaikat yang diutus oleh Tuhan Allahku untuk menyelamatkan aku.
Bapak Ibu, hati raja bergirang. Dia langsung memanggil orang-orang, keluarkan Daniel dari situ. Dan kembali sekarang fakta diputar balikkan. Lalu dia berkata, semua orang yang menghina, semua orang yang memfitnah dia, masukkan ke dalam lubang, ke dalam gua singa ini. Saudara, Alkitab kita mencatat belum sampai ke dalam lubang singa, para mereka yang mengkhianati, bahkan istri dan anak-anaknya langsung diterkam oleh singa. Tapi Daniel mengalami hal yang berbeda. Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu tidak masuk akal. Tapi kalau kita terus meyakini Tuhan Allah kita, lihat itu akan terjadi di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan pada Allah kita. Rindukah saudara mengalami Tuhan? Rindukah saudara mengalami hal yang mustahil? Ketika Bapak Gembala menyampaikan tema ini, The Year of God gives special power. Ya, mengalami perkataan, mengalami kuasa dari Tuhan. Kami, hamba-hamba Tuhan, khususnya Bapak Ibu Gembala, meminta ini terjadi untuk setiap umat Tuhan yang ada di gereja ini. Tidak sekedar slogan, tapi ini menjadi bagian kehidupan kita. Kalau masih bisa kita atasi, mungkin itu belum mujizat. Tapi ketika kita sudah tidak bisa mengatasinya lagi, hanya tinggal bersandar kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan mustahil. Gak mungkin masuk, gak mungkin lulus, gak mungkin berhasil, gak mungkin mendapat posisi seperti sekarang ini. Orang usahanya dari nol, tidak dipandang orang, disepelekan, bahkan ditokohin orang. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, apa yang tidak mungkin itu? Itu yang akan Tuhan kerjakan di jalan-jalan setiap hidup kita, Bapak Ibu sudah terkasih. Yang penting berjuang, jangan menyerah. Jangan malu jadi orang miskin. Tapi biarlah kita orang yang miskin dari awal, tapi karena perjuangan kita serta menghormati Tuhan, itu yang mengubah kehidupan kita. Gereja kita, kalau saudara mengikuti alur cerita kita kemarin, 15 tahun harus pindah-pindah. Dan lemari yang kita punya karena tidak barang mahal harus menjadi rusak. Tapi kita tidak malu. Sampai sekarang masih ada lemari yang satu, saya bilang ini gak boleh rusak karena ini sejarah. Saya urus bagus dan masih ada di atas sekarang. Melihat orang lain berkembang, para pendeta menaiki, kita dulu jalan kaki. Makanya saya bilang Edo itu anak pertama luar biasa. Bayangkan hamil 7 bulan, 8 bulan Bapak Ibu, kita harus jalan kaki dari tingkat 5 sampai ke Basam. Kalau saya lihat Edo, saya langsung mengingat betapa besarnya Tuhan dalam diri kami dan dalam diri anak-anakku ini. Karena semuanya dimulai dari nol. Gak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin itu ketika kita mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Ternyata Tuhan melakukan mujizatnya. Siapa menduga tanah ini menjadi punya kita, milik kita bersama Bapak Ibu. Siapa menduga sampai hari ini Tuhan memakai dan memanggil saudara ada di sini. Dari mana semua itu bisa terjadi? Karena ada doa-doa kita, ada kesungguhan kita mengasihi Tuhan. Dan sehingga kita mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan Allah kita. Jangan menyerah, alami Tuhan dalam hidup kita. Di CG, mungkin dalam sepanjang bulan ini, saya berharap mungkin kepada ketua CG, para trainer, ayo berikan kesempatan kepada anggota CG kita untuk testimoni, bersaksi di CG kita. Untuk melihat mereka menyampaikan betapa besarnya Tuhan berkarya dalam diri kita, saudara terkasih. Kasih kesempatan, mereka luput dari bahaya, luput dari kesakitan, luput dari kematian, luput dari malapetaka. Kita kasih kesempatan para ketua CG dan trainer bagi mereka, sehingga mendorong mereka untuk terus percaya dan mengasihi Tuhan Allah. Dalam beberapa minggu lalu ketika ada orang yang ingin didoakan di tempat ini. Ketika dia datang, kebetulan sudah janjian dan saya yang melayani Bapak Ibu. Pas Bapak itu datang, ada hal yang sangat menyentuh hati saya, membuat saya bergembira dan bersemangat. Ketika dia datang, saya melihat wajah atau gerak tekstur tubuh dari Bapak itu seolah-olah tidak melihat dan tidak percaya bahwa akan ada sesuatu Tuhan kerjakan. Tapi saya tidak menunjukkan raut wajah saya yang marah, kesal, tidak. Tapi yang saya lakukan apa? Tetap saya tatap dia, saya pandang. Ya, dalam hati saya, Tuhan kerjakan sesuatu Tuhan dalam dirinya. Aku hambamu, kerjakan sesuatu Tuhan.
Itu yang saya sampaikan sambil saya layani, sambil didampingi dengan seorang ibu, saya temani. Lalu ketika ngobrol begitu, ketika saya bersaksi, teman saya juga bersaksi, dia mulai berkata, saya nggak mau yang begitu-begituan, saya mau instan-instan aja. Ya kalau mau didoakan aja, kalau proses kan nanti lama. Ya dia mulai mengatakan demikian karena mungkin dia, ya saya lihat mungkin dia memiliki level ekonomi dan semuanya agak lebih tinggi begitu. Jadi saya lihat gaya, saya orang sibuk, saya nggak perlu menunggu waktu yang lama. Ya Tuhan, bekerja kau Roh Kudus, bekerja kau Roh. Dalam hati saya sampaikan pada kala itu. Lalu sudah terkasih ketika sudah ngobrol, saya sampaikan ketika teman saya ini mulai bersaksi juga tentang kuasa Tuhan, pelepasan yang Tuhan kerjakan. Lalu saya bilang, Pak, kami berbicara tentang kesaksian ini supaya imannya muncul. Supaya dia percaya kepada Yesus. Karena tadinya dia mulai beralih dari yang percaya Yesus, akhirnya dia beralih kepada yang lain. Saya bilang supaya imannya muncul kembali. Lalu dia, saya orangnya sibuk, saya begini. Saya bilang, Tuhan mulai bekerja. Saya bilang, kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan mengalami Tuhan. Saya bilang sama si yang mau didoakan tersebut. Lalu akhirnya saya ajak teman kami bernyanyi, berdoa. Selama ini ibu bapak, dia gak pernah mau lagi nyebut nama Yesus. Dia gak mau menyebut nama Yesus. Karena sudah ada yang lain. Tapi saya bilang, kamu datang ke sini, itu karena Tuhan yang mengantarmu ke sini. Karena kamu mulai ingin rindu akan Tuhan. Kalau kamu rindu, ayo panggil dia. Kemudian ketika berdoa dia langsung rebah, jatuh ke lantai. Ya, saya doakan. Lalu saudara terkasih, setelah dia mulai rebah tadi, saya suruh duduk. Saya bilang, ayo sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus, panggil nama Yesus, saya sampaikan. Lalu ketika dia mulai sampaikan nama Yesus. Saya ajari dia kembali terima Yesus. Saya ajari dia berdoa tentang terima Yesus. Lalu setelah itu, amin, dia mulai tenang. Kadang-kadang kita mau maju, ada orang-orang yang ingin menggagalkan dan menghentikan langkah kita, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang menghentikan langkah kita. Tapi saya mau katakan, kalau ingin mengalami hal yang mustahil dari Tuhan, abaikan semua suara-suara kedagingan itu. Bukan berarti masalah sudah selesai. Seperti kita misalnya, bukan berarti persoalan sudah selesai. Masih banyak tantangan yang lain, masih banyak yang harus diselesaikan. Tapi apakah karena tantangan atau masalah yang di sini lalu kita berhenti tidak kemana-mana lagi? Tidak. Tapi melangkah terus, maju terus. Ketika kita terus menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Lihat, masalah satu demi satu akan segera terselesaikan. Sampai kita tercengang-cengang. Aku tidak tahu bagaimana semuanya ini berakhir. Endingnya tadi, aduh luar biasa. Aku tidak tahu. Akhirnya ketika kita masuk dalam doa, kita menangis bukan karena banyaknya pergumulan, tapi karena kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam diri setiap kita. Betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Itu yang kita tangiskan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu, semangat terus, berjuang terus. Percayai Kristus. Teruslah setia mengasihi Dia. Jangan karena dipengaruhi keadaan, ketika happy atau sedih, tapi dalam situasi apapun, percayai Dia. Yakini Allah kita, bahwa Dia sanggup melakukan yang ajaib dalam diri setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Haleluya.